Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian ketiga dari PSAT, yaitu masih bagian titrasi, yaitu titrasi lanjutan. Pada video ini, saya akan membahas beberapa soal dari kisi-kisi PSAT yang tingkatannya itu masuk ke titrasi lanjutan. Jadi seperti sudah lumayan kompleks gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi kalian tuh coba dulu gitu. Nomor 38 ya, jadi saya mundur ke soal yang berikutnya itu adalah nomor 38, 25, dan 21. Jadi pada bagian ini hanya 3 soal. Nah, nomor 38 kita lanjut aja. Kalian perlu buat diketahui, diberikan suatu wacana penentuan kadar vitamin C dapat menghitung kadar vitamin berdasarkan yang ada. Jadi ini ada soalnya, itu saya buat diketahui dulu ya. Nah, diketahui itu adalah vitamin C itu sebanyak 3 gram. Kemudian rumusnya itu adalah HC6H7O6. Ini adalah asam monoprotik di mana H-nya itu di depan. Kemudian dilarutkan dalam air hingga volumenya itu sebanyak 250 ml. Kemudian dititrasi sebanyak 50 ml. Jadi di sini pada kasus ini si vitamin C itu dimasukkan ke dalam 250 terus diambil buat titrasi itu hanya 50 ml. Nah, itu tuh ceritanya sama seperti kalian misalnya ada suatu sungai itu tercemar sesuatu. Ketika kalian akan titrasi menentukan kadar pencemaran, itu kalian tidak mungkin mentitrasi seluruh air sungai. Kalian hanya mengambil sedikit, yaitu sampelnya. Jadi titrasi juga seperti itu, tidak perlu mengambil sampai 250 ini nggak perlu. Jadi cukup ambil sampelnya saja. Itu dititrasi dengan si NaHCO3. Dia itu dititrasi dengan NaHCO3. Nah, NaHCO3 itu diketahui punya volumenya 40 ml dan ini ya dititrasi sebanyak 40 ml dan 0,05. Dititrasi dengan volume 40 ml dan molarnya itu sama dengan 0,05 molar. 40 dan 0,0. Ya, yang ditanya itu adalah berapakah kadar, benar nggak sih kadar vitamin C-nya 60%? Benar tidak kalau kadarnya itu sama vitamin C aslinya itu ternyata hanya 60%. Jadi di soal ini kenapa saya mulai dari bawah? Karena yang paling sederhana itu saya dari yang sederhana dulu. Jadi ini nih seperti goal dari materi titrasi. Jadi materi titrasi itu kan untuk menentukan kadar zat. Jadi dalam keadaan aslinya atau nyatanya kalian tuh kalau bekerja di farmasi kan akan menentukan kadar suatu zat, kadar vitamin C, kadar suatu obat-obatan menggunakan teknik sampling seperti ini. Nah, kalau ketemu sampling seperti ini bagaimana cara pengerjaannya? Nah, caranya adalah kembali dulu ke soal rumus titrasi. Nah, ini saya besarin lagi ya. Nah, titrasinya itu kan antara HC6 H7O6 dengan NaHCO3. Jadi ini valensinya si H ini di ini. Kemudian rumus titrasi apa? Valensi asam dikali M1 V1 sama dengan valensi basa dikali M2 dikali V2. Nah, valensi si asam itu 1, molaritasnya karena kita lagi cari si vitamin C yang asli ya, ini 1. Kemudian volumenya pakai volume yang mana? Pakailah volume saat titrasi dilakukan. Nah, saat dilakukan titrasinya itu hanya 50 ml. Nah, berarti kalian harus pakai yang titrasi ini yaitu 50 ml. Nah, kemudian volume basanya itu 1, terus molar keduanya itu adalah 0,05, volumenya adalah 40. Berarti molarnya sama dengan 0,05 dikali 40. Kemudian dibagi dengan 50 ya. Saya langsung hitung ya. 0,05 dikali 40 dibagi 50.
sama dengan 0,04. Nah, ini adalah molaritas dari vitamin C. Nah, tapi yang ditanya itu adalah kadarnya. Nah, ketika kalian ditanya kadar itu persen. Nah, jadi kadar itu kadang ada kadar yang molaritas langsung rho kali 10 kali persen per mr. Namun, ada juga mencari kadar itu dengan cara membandingkan data. Membandingkan data itu seperti apa? Nah, data sampel. Jadi itu dikenal dengan teknik seperti massa per massa atau volume per volume. Jadi persen itu juga bisa membandingkan dari massa. Misalnya massa asli dibagi massa dari sampel dikali 100. Atau juga bisa dengan volume asli dibagi dengan volume sampel dikali 100. Nah, kita mencari kadar ini ngambilnya dari mana? Nah, dari data soal. Di soal ini, kalau kalian lihat, itu tidak ada sama sekali data yang menunjukkan nilai rho. Itu nggak ada. Maka rumus ini itu nggak bisa dipakai. Nah, berarti kita harus membandingkan data sampel. Kenapa? Di sini soal ini vitamin C sudah kasih tahu kalau dia itu 3 gram. Berarti ada massa sampel ya di sini. Ini kita sebut dengan massa dari sampel. Nah, berarti kita cari dulu ya sebenarnya massa sampel. Saya terus di sini ya. Nah, berarti massa dari vitamin C yang asli itu kita cari dari molar yang udah diketahui. Berarti sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Nah, perhatikan molarnya ngambil dari mana? Molar yang kalian dapat tadi. Molarnya itu 0,04, gramnya vitamin C lagi dicari, benar nggak 3 gram? MR-nya itu, saya lupa hitung MR, H6, H3 ya. Ini saya hitung dulu ya MR-nya. Dari HC6, H7, O6, saya langsung ya H1, kemudian ditambah 12 kali 6, ditambah 7, ditambah 16 kali 6. Ini MR vitamin C, saya pakai kalkulator ya. Sama dengan 176. Kemudian saya masukkan 176 dikali 1000 per volume. Nah, perhatikan karena kita ingin mengetahui vitamin C yang asli itu berapa. Sementara vitamin yang asli itu kan masuknya sampai ke 250. Maka itu menggunakan volume 250 karena ini berada di volume asli dari vitamin C-nya di mana. Jadi nggak pakai sampling lagi, begitu kita nyari yang asli. Berarti kita langsung ya. Ini coret-coret ini 4, berarti 0,04 kali 176 dikali 4 gram sama dengan dibagi 4 sama dengan 1,76 gram. Ternyata bukan 3 gram dari vitamin C ini. Ternyata vitamin C ini hanya 1,76. Berarti 3 gram itu pengotor seperti tepung, misalnya pengawet, misalnya pewarna. Jadi vitamin C di dalam 3 gram itu hanya segini. Kemudian persenannya kita tulis gram asli. Ini tulisan saya sudah ini gram asli dibanding gram dari sampel dikali 100%. 1,76 dibagi 3 dikali 100%. Silahkan 1,76 dibagi 3. Nah, ternyata nilainya itu hanya 58,6%. Jadi di soal itu benar nggak ya? Ternyata kadar vitamin C-nya 60%. Enggak, yang benar itu kadarnya itu adalah 58,6%. Jadi nomor 38 itu salah. Seperti itu ya. Kemudian kita cari ke soal berikutnya yaitu soal nomor 25.
Nomor 25 ya, mana ya nomor 25. Oke. Nah, 25 itu mirip banget sama 38 tadi. Namun ada beberapa tambahan di sini. Aspirin merupakan asam lemah monoprotik. Berarti kalau seperti ini, berarti valensinya sama dengan 1. Memiliki rumus C9H8O4. Jika sebanyak X gram aspirin tepat bereaksi 40 mili, larutan NaOH 20 mili diasumsikan NaOH 1 gram, berapa harga X? Berarti kita cari dulu. Di sini ada dua zat, berarti yang diketahui itu adalah yang pertama aspirin. Aspirin itu valensi 1 itu sebanyak X gram. Kemudian tepat bereaksi dengan, ini volumenya nggak ada, tepat bereaksi dengan NaOH 20%, dititrasi dengan dengan NaOH sama dengan volume 40 mili, molar nggak ada tapi punya persen 20%, punya persen, terus dia punya juga massa jenis itu adalah rho 1 gram. Nah, pertanyaannya berapakah harga X? Nah, seperti ini berarti kita mulai kerjakan. Titrasi ditanya itu berapakah gram dari aspirin. Nah, kalau seperti ini, kalian ingat rumus titrasi itu adalah bisa M1V1, bisa juga yang mol asam sama dengan mol basa dikali valensi masing-masing. Valensi asam yang ini dikali dengan valensi basa. Nah, ini kan karena aspirin ini tidak ada sama sekali volume ya, nggak ada molar, jadi saya berangkatnya dari sini dulu. Nah, sementara untuk NaOH juga nggak ada molar, tapi ada rho, berarti saya cari dulu. Ini berarti saya rapikan valensi dikali mol aspirin sama dengan molar ini. Molar kan bisa kita turunkan jadi molar basa dikali volume molar. Ini sama dengan M2 kali V2 dikali valensi basa. Valensi asamnya 1, mol asamnya nggak diketahui. Molar kita cari dulu ya dari si NaOH. Saya curi dulu molar kedua atau molar 2 atau molarnya NaOH. Jika ada rho, gimana cari molar? Rho kali 10 kali persen per mr. Nah, itu bisa hitung. Kalian rho-nya itu adalah 1 dikali 10 dikali persennya itu adalah 20 per mr-nya itu 40 ya kalau NaOH. Saya hitung berarti 20 dikali 10 dikali 1 dibagi 40 ya. Sama dengan 5 molar. Nah, berarti sini sama dengan molarnya 5 dikali volumenya 40. Terus berapa volume basanya? Valensi basanya 1, berarti mol asamnya sama dengan 40 kali 5 itu 200. Nah, karena di sini volumenya itu adalah mili, berarti karena ini mili ya, ini kan mili nih, maka ini juga jadinya miligram. Miligram, sorry ini berarti karena ini mol ya, berarti ini jawabannya masih milimol. Nah, milimol ke massa itu gimana? Jadi ternyata diketahuilah mol dari aspirinnya itu adalah 200 milimol. Nah, karena yang ditanya itu adalah gram, gimana rumus mol ke gram? Mol itu hubungannya gram per mr. Masukkan berarti gramnya itu sama dengan 200 milimol dikali mr. Nah, mr dari aspirin, ini saya belum hitung ya lagi ya. MR-nya adalah 12 kali 9 ditambah H itu 1 dikali 8 ditambah 16 kali 4. Itu silahkan.
16 dikali 4 tambah sama dengan 180 ya MR-nya. Berarti ini dikali 180 sama dengan 200 dikali 180 itu sama dengan 36 tuh 23. Nah, perhatikan ini kan milimol, maka jadi satuan masanya tuh miligram. Berarti karena soal ini gram berarti dibagi 1000 yaitu 36 gram. Jawabannya itu adalah D. Seperti itu. Kemudian soal terakhir untuk materi literasi ini adalah soal nomor 25 sudah, yaitu nomor 21. Nah, di 21 ini kalian akan menganalisis beberapa data. Jadi makanya ini agak lebih kompleks karena ada banyak data. Nomor 21 itu ada buat seperti biasa, itu ada NH4OH. NH4OH itu punya molaritas 0,1 dan volumenya sama dengan 50 mili. Kemudian dititrasilah dengan HNO3. Dititrasi dengan HNO3, apa datanya? 0,1 ya, nih. 0,1 molar 50 mili. Berarti 0,1 molar dan volumenya berapa tadi itu? 50 mili juga. Nah, kemudian diketahui Kb dari NH3 atau NH4OH itu sama dengan NH3 sama NH4 sama ya, 10 minus 5. Pertanyaannya adalah apakah larutan yang terjadi bersifat asam atau tidak? Nah, buat mengetahui asam atau tidak, kalian boleh cek dulu HNO3 sama NH4OH ini adalah larutan siapa yang lebih kuat. Nah, di sini si NH4OH ini adalah tipe dari basa lemah. Nah, ini adalah tipe dari asam kuat. Jadi pernyataan pertama, apakah larutan ini bercampur akan menghasilkan larutan asam? Nah, kalian lihat siapa yang lebih kuat dari dua zat ini. Nah, yang lebih kuat adalah si HNO3. Maka larutan ini benar larutan yang lebih bersifat asam. 1 benar. Kemudian pH larutan dalam Erlenmeyer sebelum dititrasi sama HNO3. Berarti nomor 2. Nah, di dalam Erlenmeyer itu adalah larutan yang belum diketahui konsentrasinya, yaitu si NH4OH atau NH3 tadi. Nah, di dalam Erlenmeyer tuh NH4OH. Pertanyaannya adalah berapa pH dari NH4OH tadi atau NH3. NH4OH sama ya dengan NH3 sebelum dititrasi. Nah, kalau kata-kata sebelum dititrasi artinya belum belum bercampur. Nah, kalau belum bercampur nama lainnya adalah murni. Kalau murni berarti NH4OH ini masuk ke kategori bab 1. Ini adalah bab 1. Di bab 1 asam basa masih ingat nggak kalau basa kuat? Kalau kuat itu rumusnya rumusnya adalah gimana kalau basanya kuat? Dan murni OH- sama dengan MB dikali valensi. Kalau lemah itu ada dua rumus, OH- sama dengan MA dikali Ka atau MB ya. MB dikali alfa. Nah, karena NH4OH seorang basa lemah dan waktu itu ditanya yang berapa pH-nya sebelum dititrasi, dia kan termasuk dalam kategori basa lemah yang murni. Nah, ini ya. Dan yang diketahui kan hanya Kb, berarti saya pakai rumus ini Kb ya. Berarti saya pakai rumus yang ini. Berarti masuk ya OH- sama dengan akar MB dikali Kb. Masukkan ya. Nah, OH-nya tuh lagi dicari. Molarnya itu adalah 0,1, Kb-nya itu 10 minus 5. Berarti saya rapikan, berarti jadi 10 minus 1 dikali 10 minus 5. 10 minus 6, berarti akar dibagi jadi 10 minus 3. Nah, ini hanya sampai di OH-, berarti kalau POH itu sama dengan min log
10 minus 3 berarti sama dengan min jadi 3. Nah, jadi pOH-nya 3, maka pH sama dengan 14 dikurang 3, yaitu 11. Jadi jawaban nomor 2 itu benar. Nah, pertanyaannya adalah 3, bisa kita nggak mau bahas, kita bisa juga cek NH4NO3. NH4NO3 itu kalian bisa cek ini siapa yang lebih kuat. Yang lebih kuat kan NO3 ya. Nah, yang ini lebih lemah. Jadi ini lebih bersifat, kalau yang ini kan dari NH4OH. Yang ini dari HNO3 dasarnya. Nah, karena ini lebih kuat, berarti ini lebih bersifat asam. Garamnya di pH-nya maka kurang dari 7. 1, 2, 4 tuh benar. Berarti 1, 2, 4. 3 pasti benar. Jawabannya E. Nah, seperti itu. Nah, jadi silahkan untuk nomor 3 kalian bisa buat MTS mula-mula buat ngecek jawaban ini benar nggak sih nomor 3 kalau penasaran. Oke, sekian itu video dari ketiga tentang PSAT bagian titrasi. Saya akan lanjutkan besok untuk materi buffer. Oke, saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.